Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ertin dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Zikria Salma dan teman saya Rifkianawati Imamah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai diskusi kami tentang analisis sistem antrean pada pelayanan teller bank Sumut Kantor Cabang Binjai. Oke, selanjutnya langsung ke pendahuluannya. Di next. Oke. Oke, bank dapat dikatakan baik itu apabila bank tersebut itu bisa memuaskan nasabah. Nah, salah satu indikator dari kepuasan nasabah itu adalah pelayanan teller yang optimal. Oke, selanjutnya. Oke, banyaknya nasabah yang ingin bertransaksi dengan teller itu mengakibatkan nasabah itu tuh perlu mengantri dan menunggu sebelum mendapatkan pelayanan. Nah, di sini dilakukan penelitian di Bank Sumut Kantor Cabang Binjai, di mana pada bank tersebut tuh terdiri dari 3 teller yang terdapat dalam sistem. Nah, di sini permasalahannya itu adalah adanya petugas teller bank yang menganggur pada saat tertentu. Nah, dengan menerapkan teori antrean seperti MMS, analisis ini dapat membantu mengoptimalkan pelayanan teller bank tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, di sini diberikan data observasi antrean teller bank. Nah, di mana pengumpulan data observasinya itu dilakukan selama 5 hari, yaitu pada Jumat 28 Januari, Senin 31 Januari, Rabu 2 Februari, Kamis 3 Februari, dan Jumat 4 Februari. Mulai pukul 8 sampai 12 WIB. Dengan tadi yang sudah disampaikan itu jumlah tellernya itu ada 3. Nah, di sini data yang menunjukkan jumlah kedatangan nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai. Ini yang tertera pada gambar 1 atau tabel 1 ini itu adalah jumlah kedatangan nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai. Dimana pada hari Jumat itu ada 80, Senin ada 82, hari Rabu ada 88, Kamis ada 85, dan Jumatnya lagi itu ada 101. Hingga jumlahnya itu ada 436 dalam 5 hari. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini diberikan data yang menunjukkan rata-rata waktu untuk melayani nasabah atau pelayanan nasabah dalam menit. Sini yang tertera dalam gambar 2 atau tabel 2, itu jumlah nasabah yang 80 itu waktu dilayani itu 320,25 menit dan seterusnya. Oke, selanjutnya boleh di next. Ya, ini masih item-item ya. Jadi nanti selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai uji kesesuaian distribusi. Tuh, sebentar ya, ini masih hitam. Oke. Sini akan dilakukan uji kecocokan distribusi. Dengan melakukan uji kecocokan distribusi itu akan dicek itu apakah waktu kedatangan nasabahnya itu berdistribusi Poisson dan waktu pelayanannya itu distribusi eksponensial dengan menggunakan uji chi-square. Nah, pada pembahasan kali ini itu menggunakan hipotesis. Pertama, untuk kedatangan itu hipotesisnya H0 itu waktu kedatangan nasabah berdistribusi Poisson dan H1-nya itu waktu kedatangan nasabahnya itu tidak berdistribusi Poisson. Nah, terus untuk yang kedua, hipotesis untuk pelayanan nasabahnya, H0-nya itu waktu pelayanan nasabah berdistribusi eksponensial dan H1-nya itu waktu pelayanan nasabah tidak berdistribusi eksponensial. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya itu akan dicek menggunakan uji chi-square tadi ya terhadap waktu kedatangan nasabah. Mungkin izin off cam sebentar ya biar jaringannya stabil. Oke, di sini akan diuji menggunakan uji chi-square terhadap waktu kedatangan nasabah itu berdasarkan data dari gambar 1 atau tabel 1 tadi dengan rumus sebagai berikut yang ada di tampilan layar dengan 0i-nya itu jumlah nasabah itu yang sesuai pada gambar 1 tadi. Dengan kriteria uji yang digunakannya itu chi-square hitung chi-square hitung kurang dari chi-square tabel itu H0-nya diterima dan
Jika chi-square hitungnya itu lebih dari sama dengan chi-square tabel, maka H0-nya itu ditolak. Oke, selanjutnya, body next. Oke, di sini frekuensi harapannya itu eh atau EI-nya itu N per K, di mana N-nya itu jumlah total nasabah dalam 5 hari tadi yang di yang kita analisis itu, terus K-nya itu adalah harinya itu. Tadi ada 5 hari. Jadi EI-nya itu 87,2. Nah, sehingga diperoleh uji distribusi terhadap kedatangan nasabahnya itu sebagai berikut yang ada di gambar 3. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya ini nilai degree of freedom atau DF-nya itu K-1, K-nya tadi itu ada 5 hari. Nah, jadi DF-nya itu 4. Nah, berdasarkan tabel chi-square dengan taraf signifikannya itu alfa sampai dengan 0,05 dan DF-nya itu 4, diperoleh chi-square tabelnya itu 9,4877 dan chi-square hitungnya itu 3,1511. Nah, chi-square hitung tuh diperoleh dari hasil yang yang ada pada gambar ketiga tadi yang dihitung menggunakan rumus yang disampaikan sebelumnya. Nah, sehingga chi-square hitung itu kurang dari chi-square tabel. Nah, hal ini itu mengakibatkan H0-nya itu diterima. Sehingga bahwa waktu kedatangan nasabahnya itu berdistribusi kosong. Yang berarti kedatangan nasabah itu tidak dipengaruhi dari kedatangan nasabah sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, boleh di next. Ya, selanjutnya ini akan diuji dengan uji chi-square. Yang kedua itu mengenai waktu pelayanan nasabah. Nah, kalau yang tadi waktu kedatangan nasabah itu kan menggunakan gambar satu atau data pertama. Nah, untuk yang kedua ini menggunakan gambar kedua atau data kedua. Sebentar ya, ini belum muncul. Oke, mungkin sembari dijelaskan ya. Oke, dengan rumusan yang sama, dengan rumusan yang sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini 0i-nya itu adalah jumlah waktu pelayanan. Ini juga sesuai dengan gambar kedua sebelumnya. Oke, dengan kriteria ujinya juga sama ya kayak yang tadi sebelumnya. Boleh di next. Oke, dengan frekuensi harapannya itu rumusnya juga sama ya N per K, di mana N-nya ini itu jumlah waktu pelayanannya. Jadi diperoleh I-nya itu 331,91 sehingga diperoleh uji distribusi terhadap waktu pelayanan nasabahnya itu sebagai berikut yang ada di gambar 4 atau di tabel 4 tuh. Oke, selanjutnya. Oke, dengan uh, nilai degree of freedom yang sama, itu DF-nya 4, sehingga berdasarkan tabel chi-square itu menggunakan, yang dimana menggunakan taraf signifikannya itu alfanya 0,05 dan DF-nya tadi itu 4, diperoleh chi-square tabelnya itu 9,4877. Nah, ini belum muncul ya gambarnya. Sebentar. Oke, dan chi-square hitungnya itu 11,0019. Nah, dari yang diperoleh ini kan chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square tabel ya. Jadi ini mengakibatkan H0-nya itu ditolak bahwa untuk waktu pelayanan nasabahnya itu tidak berdistribusi eksponensial, atau melainkan distribusi general atau umum. Ini berarti waktu pelayanannya itu tidak konstan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai model antreannya. Nah, berdasarkan hasil uji kecocokan distribusi tadi, kan diperoleh waktu kedatangan nasabahnya itu berdistribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanannya itu tidak berdistribusi eksponensial. Nah, tetapi pada hasil analisis yang dibahas di dalam paper yang kami jadikan referensi,
itu menggunakan rumusan MMS. Nah, sehingga karena tadi waktu pelayanan itu tidak berdistribusi eksponensial, kita asumsikan waktu pelayanannya itu berdistribusi eksponensial. Jadi, kita bisa menganalisis dengan menggunakan model MMS dengan jumlah server atau S-nya itu sebanyak 3, dengan analisisnya itu first come, first serve atau FCFS. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai persamaan performance dari model MMS, di mana S-nya itu ada 3 teller yang akan disampaikan oleh Devianwati Imamah. Suaranya aman gak sih? Aman, masuk. Gambarnya udah kelihatan belum? Udah. Oke, izin lanjutkan untuk persamaan performance-nya untuk 3 teller bank itu berdasarkan data observasi pada gambar pertama dan gambar kedua itu diperoleh. Yang pertama ada rata-rata tingkat kedatangan nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai, yaitu lambda sama dengan jumlah nasabah yang datang dibagi dengan total waktu pengamatan. Nah, berdasarkan data observasi tersebut, dalam penelitian ini diamati dalam waktu 4 jam, yaitu pukul 8 sampai 12 dalam 5 hari. Sehingga 4 jamnya itu dikali dengan 5 hari diperoleh 20 jam. Sehingga diperoleh lambdanya itu sama dengan 0,3633 nasabah per menit. Gambarnya sudah kelihatan belum? Sudah aman. Selanjutnya, rata-rata waktu pelayanan nasabah dalam sistem Bank Sumut Kantor Cabang Binjai. Dengan mu-nya itu adalah jumlah nasabah yang dilayani dibagi dengan total waktu pelayanan. Dan diperoleh mu-nya adalah 0,2627 nasabah per menit. Selanjutnya ada tingkat intensitas pelayanan untuk mengetahui tingkat kesibukan teller. Diperoleh yaitu rho sama dengan lambda dibagi dengan S kali mu, dengan S-nya itu adalah banyaknya teller yaitu 3, diperoleh 0,4609 sama dengan 46,09%. Karena rho-nya adalah 0,4609 itu kurang dari 1, berarti sistem antriannya itu stabil. Selanjutnya, probabilitas tidak terdapat nasabah dalam sistem atau P0. Sesuai dengan rumus MMS, yaitu diperoleh P0 itu sebagai berikut, dan diperoleh P0-nya adalah 0,2405 atau 24,05%. Selanjutnya ada rata-rata jumlah nasabah dalam antrian atau LQ. Sesuai dengan rumus MMS diperoleh LQ-nya itu sebagai berikut, dan setelah dimasukkan angka-angkanya diperoleh 0,1681 nasabah tiap menit. Selanjutnya ada rata-rata jumlah nasabah dalam sistem. Nah, perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah nasabah mulai dari datang, mengantri, mendapatkan pelayanan, dan keluar dari sistem tiap menitnya. Diperoleh LS sama dengan LQ ditambah lambda dibagi dengan mu, diperoleh 1,5510 nasabah tiap menit. Selanjutnya ada rata-rata waktu nasabah menunggu dalam antrian, yaitu WQ sama dengan LQ dibagi dengan lambda, diperoleh 0,4627 menit tiap nasabah. Selanjutnya yang terakhir ada rata-rata waktu nasabah menunggu dalam sistem. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui berapa lama nasabah berada dalam sistem, dimulai dari kedatangan, mengantri, dilayani, dan nasabah keluar dari sistem. Sekarang gambarnya sudah muncul belum? Belum. Oh, belum, oke. Dari yang sebelumnya, yang rata-rata waktu nasabah. Nah, ini. Oh, ini tadi nggak kelihatan ya gambar? Iya, kelihatan. Oke, saya ulangin kembali. Rata-rata waktu nasabah menunggu dalam antrian yaitu WQ sama dengan LQ per lambda, diperoleh 0,4627 menit tiap nasabah. Nah, yang ini gambarnya udah kelihatan belum? Belum, tapi gak apa-apa, sembari disampaikan aja. Oke. Selanjutnya ada rata-rata waktu nasabah menunggu dalam sistem. Nah, perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui berapa lama nasabah berada dalam sistem, dimulai dari kedatangan, mengantri, dilayani, dan nasabah keluar dari sistem, yaitu WS sama dengan WQ plus 1 per mu, diperoleh yaitu 4,2693 menit tiap nasabah. Selanjutnya ada persamaan performance pada dua teller bank.
Sama seperti yang 3 terbang, hanya di sini diganti S-nya kalau tadi 3, di sini S-nya diganti 2, sehingga diperoleh dengan rumus yang sama, P0-nya itu sama dengan 0,1824 atau 18,24%. Selanjutnya untuk rata-rata jumlah nasabah dalam antrian yaitu LQ dengan rumus yang sama seperti tadi, tetapi diganti S-nya sama dengan 2, diperoleh LQ-nya itu sama dengan 1,261 nasabah atau 1 nasabah tiap menit. Untuk selanjutnya yaitu rata-rata jumlah nasabah dalam sistem. Sama seperti yang tadi, perhitungannya dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah nasabah mulai dari datang, mengantri, mendapatkan pelayanan, dan keluar dari sistem tiap menitnya. Apakah sudah muncul gambarnya? Belum sih. Oke, tunggu sebentar ya. Udah muncul belum? Apa gitu? Belum. Coba di next dulu. Oke, ini Nah, udah udah. nyoba. Udah. Udah. Oke, saya ulangin kembali. Buat rata-rata jumlah nasabah dalam sistem, perhitungannya sama seperti yang tadi, tetapi karena hasilnya berbeda dan diperoleh LS-nya itu sama dengan LQ plus lambda mu diperoleh 2,6441 nasabah atau 3 nasabah tiap menit. Dan selanjutnya ada rata-rata waktu nasabah menunggu dalam antrian, yaitu WQ sama dengan LQ dibagi lambda, yaitu 3,4715 menit tiap nasabah. Apakah gambarnya udah muncul belum? Belum. Coba di next terus balikin lagi. Nah, udah. Oke. Untuk selanjutnya ada rata-rata waktu nasabah menunggu dalam sistem. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui berapa lama nasabah berada dalam sistem dimulai dari kedatangan, mengantri, dilayani, dan nasabah keluar dari sistem. Diperoleh WS sama dengan WQ plus 1 per mu sama dengan 7,2781 menit tiap nasabah. Apakah gambarnya udah muncul sih? Belum. Oke, ditunggu bentar ya. Nah, sudah muncul tadi. Udah, yang hasil perbandingan jumlah terbang. Iya, tapi ini, nah udah, oke. Udah, oke. Selanjutnya ada hasil perbandingan persamaan untuk 2 terbang dan 3 terbang. Untuk penjelasannya, dengan melakukan pengurangan jumlah fasilitas pelayanan menjadi 2 teler itu diperoleh. Yang pertama, tingkat intensitas pelayanan bermula 46,09% meningkat menjadi 69,14% dengan probabilitas teler menganggur bermula 24,05% menurun menjadi 18,24%. Gambarnya sudah muncul belum? Udah, Man. Udah. Oke, yang kedua itu ada rata-rata jumlah nasabah dalam antrian bermula 0,1681 nasabah meningkat menjadi 1,2612 nasabah. Yang ketiga adalah rata-rata jumlah nasabah dalam sistem bermula 1,5510 nasabah meningkat menjadi 2,6441 nasabah. Yang keempat ada waktu nasabah menunggu dalam antrian bermula 0,4627 menit tiap nasabah meningkat menjadi 3,4715 menit tiap nasabah. Dan yang terakhir ada waktu nasabah menunggu dalam sistem bermula 4,2693 menit tiap nasabah meningkat menjadi 7,2781 menit tiap nasabah. Yang terakhir ada kesimpulan.
Nah, dengan melakukan jumlah teller dari 3 teller menjadi 2 teller, diperoleh tingkat intensitas pelayanan meningkat menjadi 69,14% dengan probabilitas teller menganggur menurun menjadi 18,24%. Dan waktu nasabah menunggu dalam antrian meningkat menjadi 3,4715 menit tiap nasabah. Akibatnya, dengan melakukan pengurangan teller bank menjadi 2 teller, Bank Sumut Kantor Cabang Binjai menjadi optimal. Dengan adanya pengurangan jumlah teller sehingga pihak bank harus mempertimbangkan kembali dalam mengambil keputusan dari analisis pengurangan jumlah teller yang dilakukan. Karena dengan jumlah fasilitas pelayanan 3 teller sudah efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Zikria Salma. Oke, selanjutnya ini referensi yang kami gunakan. Boleh di next, oke. Jadi ini referensi yang kelompok kami gunakan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 mengenai analisis sistem antrian pada pelayanan teller bank Sumut Kantor Cabang Binjai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf jaringannya lagi kurang stabil, jadi mungkin tadi ada sempat hilang gambar. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ertin dan teman-teman semuanya.